Pemirsa, sejumlah pejabat pemerintahan yang ditahan karena kasus korupsi keluar secara bersama-sama dari Lapas Sukamiskin Bandung. Para napi ini mendapatkan bebas bersyarat sesuai dengan hak mereka yang diatur dalam undang-undang. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun kurungan penjara dengan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 1,82 miliar rupiah. Saat itu, ia terbukti menyelewengkan dana operasional menteri yang dikatakan majelis hakim tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penggunaan DOM. Tidak hanya mantan Menteri Agama, mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Hakim MK Patrialis Akbar juga divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pada 4 September 2017. Patrialis diwajibkan membayar denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti $10.000 Amerika Serikat. Ia dihukum karena terbukti menerima suap $50.000 terkait penanganan perkara judicial review tentang peternakan dan kesehatan hewan di MK. Gubernur Banten Ratu Atut dan Tubagus Hairi Wardana juga bebas bersyarat. Ratu Atut dan Tubagus Hairi Wardana mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Lalu yang juga mendapatkan pembebasan bersyarat adalah mantan aktor film dan juga mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan denda 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Zumi Zola sendiri ditahan sejak April 2018. Ia dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Ajat. Baik, ini menjawab terkait dengan pertanyaan publik, kenapa ini harus rame-rame koruptor ini dibebaskan? Apa jawabannya? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau melihat tentang pembahasan bersyarat itu adalah bagian dari hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali. Di tahun ini saja sudah 58.054 narapidana yang mendapatkan hak bersyarat, baik itu PB, CB, dan CMB. Ya. Di September ini saja sampai dengan tanggal 6 dari tanggal 1 itu sudah 1.368 orang. Di mana di dalamnya diantaranya ada 23 narapidana kasus tindak pidana korupsi yang kemarin terbit surat keputusan bebasan bersyaratnya dan juga langsung dikeluarkan selalu dikeluarkan dengan program PBK. Kenapa kami katakan dikeluarkan? Karena memang ini kan belum bebas murni. Beberapa syarat yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 adalah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Baik. Nah, bicara bisa 2/3 pidananya, berarti kan masih ada 1/3 yang dijalankan di luar, makanya bersyarat. Karena per kemarin statusnya mereka berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan yang masih wajib mengikuti bimbingan di Balai Pemasyarakatan, di mana mereka memang ditetapkan. Ya. Seberapa istimewa perlakuan mereka hingga mereka mendapat penilaian perlakuan baik? Sekalipun tadi ya kita bicara tentang kasus korupsi yang mereka lakukan, itu yang tentu sangat merugikan banyak orang. Gini Mas, filosofi pemasyarakatan ini adalah pembinaan. Kami bukan menghukum untuk kedua kalinya atau untuk menghukum lagi. Nah, pemberian pembebasan bersyarat ini sekali kami sampaikan bukan hanya kepada napi tipikor. Ya. Di bulan ini kan mereka 23 di antara 1.300 narapidana lain yang juga mendapatkan pembebasan bersyarat, hak bersyarat. Ada kasus-kasus lain seperti pencurian, ya, narkotika dan lain-lain gitu. Jadi
Kalau penilaian bersyaratnya di pembinaan kita kan ada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Iya. Pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, itu yang memang sudah mereka ikutin selama menjalani pidana dalam lapas dan Baik. tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Baik, jadi dalam sudut pandang Ditjenpas sebetulnya mau narapidana kasus apapun termasuk korupsi itu sama saja begitu. Begini, menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, sekali lagi pasal 10 nomor 22 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2020 pasal 10 semua narapidana diberikan tanpa terkecuali hak bersyarat tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tadi kami sampaikan berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dengan baik dan sudah menjalani pidana 2/3 dari masa pidana. Filosofi pemasyarakatan adalah pembinaan, mempersiapkan mereka kembali kepada masyarakat. Artinya memang tidak didiskriminasi siapapun yang menjalani sudah berkelakuan baik orang katakan selama menjalani pidana, bukan pada saat di luar. Saat sebelumnya mereka masuk ke dalam lapas, itu berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan perlu kami berikan bahwa bersyarat masih ada sepertiga masa pidana ditambah 1 tahun yang mereka harus jalani dengan bimbingan dari pemasyarakatan. Baik. Apabila terjadi pelanggaran, maka hak bersyarat itu akan dicabut dan sepertiga masa pidana atau sisa pidananya wajib dilaksanakan kembali di dalam lapas dan apabila ada pidana baru ditambah pidana yang baru. Bersyarat. Bersyaratnya itu pun ditanggal bebas murni ditambah 1 tahun. Ditambah 1 tahun justru masa percobaannya. Baik. Dan juga sudah bergabung bersama kami selain Ibu Rika ada Tama Langkun, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Baik, kita sudah banyak berdiskusi tadi, ada Bang Saud, ada Bang Margarito di studio. Bicara tentang sistem mengarahkan ke situ, tadi juga diperkuat kembali oleh pernyataan dari Ibu Rika bahwa memang undang-undangnya membuat mereka punya hak untuk itu. Tapi kalau pandangan Anda seperti apa tentang ramainya napi korupsi dibebaskan ini? Ya tentu saja Kang Ajat, kalau saya melihat memang ini menjadi salah satu konsekuensi ya karena ada perubahan sejumlah regulasi ya. Salah satunya kan kita tahu bersama bahwa PP 99 tahun 2012 itu kan kemudian sudah dicabut. Yeah. Artinya konteks pengetatan pemberian remisi itu kemudian hilang. Ketika itu kemudian hilang, artinya narapidana korupsi kemudian disamakan dengan narapidana yang lainnya. Okay. Padahal kalau kita lihat dalam konteks PP 99 2012 itu kemudian kan dia memberikan batasan bahwa kemudian hak untuk memberikan remisi itu nggak hilang. Tapi memang dibatasin secara limitatif dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya harus bekerja sama dengan penegak hukum, kemudian juga misalnya sudah membayar denda atau uang pengganti dan lain-lain. Ini menurut saya, pandangan saya ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi penyebab kenapa kemudian pemberian remisi itu kemudian bisa lebih mudah diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Nah itu menurut saya memang salah satu catatan terkait dengan regulasi. Nah, poin-poin lainnya tentu saja memang kita juga harus meninjau ulang kembali terkait dengan regulasi yang saat ini ada dan kemudian bagaimana kemudian pelaksanaan terkait dengan pemidanaan pemberian remisi itu kemudian juga bisa diatur lebih ketat. Jadi memang itu yang menjadi salah satu masalah awalnya kenapa kemudian hari ini sangat mudah sekali misalnya pelaku tindak pidana korupsi itu mendapatkan remisi. Jadi ada celah hukumnya begitu di situ ya? Ya memang secara regulasi memang ada poin itu gitu ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang tidak mengherankan karena memang regulasinya memberikan ruang itu yang cukup besar gitu. Baik. Bang Margarito, saya ingin minta tanggapan berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Rika. Menarik sekali ya. Bisakah kita memang mempersepsikan konteks hukum itu dalam artian bahwa orang pada saat sekarang apalagi gitu kan, ya dianggap berbeda begitu. Padahal tadi ya, ini korupsi begitu kan yang kita tahu selalu dijadikan sebagai kejahatan ekstraordinari. Bukan di situ soal cara kita berpikir. Iya. Cara kita merekonstruksi. Tadi di pasal 10 Ibu yang dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa semua diperlakukan sama. Iya. Tidak melihat yang kemarin-kemarinnya. Itu dia. Jadi kalau kita mau membedakan, tulis di situ kecuali tipikor. Kecuali tipikor judi online, narkoba dan segala misalnya begitu. Memang kan tidak kan? Jadi Anda mau apa? Begitulah sistem. Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Anda terikat pada sistem itu.
Kalau kita sekali lagi, kalau kita mau cara berpikir kita bahwa ini korupsi, nalarnya kalau kita bikin dia berbeda, tindak pidana lain juga kita berbeda, level perbedaannya atau di aspek mana saja berbeda itu. Peradilan saja yang berbeda atau sampai di pelaksanaan hukumannya itu berbeda. Apakah haknya juga kita preteli sebagian atau seluruhnya segala macam sangat tergantung pada kesepakatan kita secara politik. Nah, sialnya kan yang kita temukan sekarang seperti ini. Nah, kita tidak punya pilihan. Itulah yang mengikat kita. Di situ masalahnya. Iya, baik, saya ingin ke Bu Rika lagi. Ini yang menarik tadi juga Bang Saud sempat menyinggung soal transparansi. Sebetulnya seberapa transparan atau bisa ditunjukkan begitu kan? Bicara tentang memang yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada konflik kepentingan dengan bebas bersyarat ini. Bu Rika. Iya, sudah memenuhi persyaratan, artinya sampai dikeluarkan SKPB itu pasti sudah dinilai sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22. Baik, Tahun 2022. untuk perlakuan yang sama itu, kita tahu kan ini adalah kasus korupsi ya, extraordinary. Adakah pembinaan yang khusus? Gimana? Adakah treatment pembinaan khusus di lapas untuk mereka yang terjerat kasus korupsi atau dibuat sama sekarang ini aturannya? Gini, oke. Pembinaan kepada narapidana itu ada dua. Pembinaan kepribadian kemandirian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tentunya diberikan kepada orang-orang pasti berbeda-beda ya. Contoh, kalau tentang pembinaan kepribadian biasanya memang berkaitan dengan spiritual, keagamaan, dan itu saya rasa itu sama dimanapun pembinaan keagamaan diberinya sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin yang berbeda dari kemandirian terkait dengan minat dan boleh dikatakan bakat lah ya, ataupun ketertarikan si warga binaan. Nah, berkebun pun kayak contoh di Lapas Sukamiskin itu bagian dari pembinaan kemandirian. Kegiatan yang lain pun seperti di Lapas kelas 2 Tangerang biasanya ada handicraft, ada juga pembinaan intelektual. Baik, tapi adakah pembeda untuk mereka yang terjerat kasus korupsi dan yang bukan kasus korupsi? Sehingga nanti indikator penilaian kelakuan baik dan keberhasilan dan syarat-syarat yang menguntungkan dianya juga kan akan berbeda kalau memang pembinaannya berbeda begitu. Oke, saat ini kami sudah mempunyai sistem namanya SPPN, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Di sana sudah ada indikator-indikator memang yang diberikan sama kepada seluruh narapidana. Dan ini yang bermain memang sistem. Dan ini bagian dari kami untuk transparansi kepada publik. Kenapa seseorang itu mendapatkan hak bersyaratnya, baik itu PB, CB, CMB, ataupun remisi sekalipun. Jadi kita saat ini sudah menggunakan sistem itu SPPN. Baik, saya ingin minta tanggapan. Dari transparansi kami pada masyarakat. Iya, saya ingin minta tanggapan dari Bang Saud. Ini bagaimana Anda menilai hal-hal yang tadi kita diskusikan itu, Bang Saud? Ya, saya pikir awalnya kan pertanyaannya adalah kita masih beranggapan bahwa korupsi itu menyangsarakan orang banyak, merugikan negara, menimbulkan kemiskinan, bahkan di beberapa negara bisa revolusi dan negaranya bahkan bisa bubar. Makanya disebutlah korupsi itu ekstra. Nah, kemudian ketika tadi disampaikan Bung Tama tadi bahwa ada perubahan di PP 99 itu, kemudian itu dianggapnya semua sama. Ya, Ibu Rika tinggal jalanin aja. Sebenarnya Ibu Rika nggak salah, kita juga nggak nyalain Ibu di sini. Gitu. Ya kita tadi salah mikirnya udah salah seperti Bung Margarito tadi ya. Saya katakan ini nih leadershipnya, national leadershipnya memandang korupsi menjadi sesuatu yang biasa-biasa gitu. Sebenarnya kalau umpamanya saya presidennya kan MA-nya saya panggil, lu tega banget, lu maksud lu samain sih. Paling kalau saya presidennya gitu. Mungkin Pak Margarito beda lagi ngomongnya gitu. Maksud saya, how do you inspiring the people untuk stop korupsi? Itu yang penting gitu loh sebenarnya. Jadi kita nggak ngebenci juga orang yang udah dilepasin. Kita nggak dalam posisi loh Bu Rika. Kita nggak dalam posisi ngelarang-larang. Itu juga tadi kita di bagian depan waktu Bu Rika belum masuk kita udah bilang ini sistem yang dijalani Bu Rika. Tapi kemudian kalau kita mau duduk nalar hukum, logika hukum, argumentasi hukum kita ya. Kalau sedikit mau pakai naskah akademik, pasti kok samain sih gitu kan. Beda loh ngambil 3T sama ngambil ayam kok sama kan gitu. Jadi sekali lagi
ya kita marilah duduk sama-sama gitu, kita hanya Baik. menyampaikan itu, kita harapkan aja Tama nih nanti ada jadi anggota DPR duduk di Komisi 3. Baik, saya ingin minta tanggapan Bang Tama ini. Kalau tadi dikatakan memang tadi sistemnya sudah seperti itu, tapi sebetulnya kan kalau masyarakat awam melihat masih bisa ada improvement lah di bawah kalau memang punya hati nurani begitu. Bagaimana Anda melihat bisakah ada perubahan atau dimulai dari mana itu selain tadi leadership memang yang sifatnya perubahan undang-undang. Adakah hal yang bisa dilakukan di tingkat operasional? Kang Hajat, saya menilai begini. Jadi inkonsistensi putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia itu menjadi salah satu reviewnya dunia. Jadi kita sudah bergabung dalam UNCIC. Kita ada beberapa kali review, putaran pertama, putaran kedua, dan salah satu dalam review tersebut mengatakan salah satu gap penerapan tindak pidana korupsi di Indonesia itu adalah soal inkonsistensi putusan. Jadi selain putusannya dianggap ringan, kemudian pemberian remisi yang kemudian tidak diatur secara ketat itu kemudian menjadi penyebab dianggapnya salah satu catatan dunia kepada Indonesia. Jadi kalau saya mau menarik ini ke dalam pandangan yang lebih luas, artinya negara kita belum ada pada pandangan bahwa korupsi ini membahayakan, internasional juga menganggap ini adalah salah satu hal yang membahayakan juga dunia internasional. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Artinya tatapan pertama adalah setuju dengan Pak Saud tadi bahwa kemudian memang perlu ada perubahan mindset, perubahan cara pandang. Terutama yang pertama adalah soal regulasi. Jadi memang kita akan melihat itu, kita berharap pemerintah juga fokus untuk melihat hal tersebut, regulasi-regulasi yang sekarang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam konteks penjatuhan pidana, ini bebannya juga sebetulnya tidak hanya pada pemberian remisinya, tetapi juga dalam konteks putusan pengadilannya. Tentu Mahkamah Agung pun juga harus mereview putusan-putusan yang dianggap kita suka bilang adanya disparitas dalam putusan. Saya misalnya bisa melihat ada perkara-perkara kita bisa perbandingkan ya. Misalnya ada perkara yang kerugian negaranya 300 juta, ada perkara yang satunya lagi adalah kerugiannya 8,8 miliar, dendanya sama-sama 200 juta misalnya. Itu kan kelihatan. Jadi memang tidak hanya soal regulasinya, tetapi juga putusan pengadilan harus kita dorong agar Mahkamah Agung memberikan sanksi yang kemudian tidak menimbulkan disparitas nanti. Jadi sanksinya sesuai dengan perbuatannya, termasuk sesuai dengan posisi pelakunya sebagai koruptor. Iya, baik. Saya ingin ke Bang Margarito. Ini sebagai pertanyaan-pertanyaan terakhir begitu kepada para narasumber. Lalu apa yang bisa dilakukan begitu kan untuk membuat sistem pro terhadap pemberantasan korupsi? Bereskan politiknya. Bereskan politik. Karena situ induk. Tadi Pak Saud tadi berharap agar Tama bisa kalau dari DPR bisa gitu ya. Nothing. Bullshit. Why? Berapa duit dia punya? Mau jadi anggota DPR, kampanye pakai duit, pakai daun. Duitnya berapa? Dia punya puluhan miliar. Baik. Jadi nothing. Tapi itulah di situ akarnya. Politiknya yang mesti dibereskin. Sementara politik kita begitu komersial. Begitu food is money. Artinya pertanyaan yang tadi saya sampaikan ya sudah lah, itu sebagai penasaran pertanyaan aja. Mari kita bikin waras saja gitu. Jadi hal yang sekarang terjadi itu ya sudah hal yang election, general election, this is money. Big money. Kalau Anda melarat-melarat, Anda pintar, Anda profesor saja, Anda masuk dalam politik ini segala macam, Anda ke laut. Anda mesti datang dan uang segudang. Big money. Dan itu yang tidak bakal bisa dilakukan. Jadi ada hal-hal yang memang membuat itu menjadi sulit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, Anda memukul korupsi, tapi Anda sediakan ladangnya di sebelah sini. Ya itu tadi. Pemilunya mahal, mahal semua. Ya, produksi korupsi. Jadi nothing. Bang Saud, silakan. Hal apa yang memang bisa dilakukan di tengah tadi pesimisme Bang Margarito? Ya, bagaimanapun di mana-mana negara, memang saya selalu insist ya ngomong ya bahwa itu memang national leadership yang menentukan. Kan nggak bisa, apalagi kalau di parlemen dia dominan gitu. Tapi saya juga encourage teman-teman yang masih banyak orang yang baik, tapi kemudian kalau memang ikut di election memang mudah-mudahan
Tama bisa masuk ya tanpa Oke. harus melakukan seperti yang dilakukan orang lain. Iya. Jadi maksud saya masih ada harapan juga. Tetapi kondisi ini kalau masih seperti yang sekarang ini dan kita sudah melihat hari ini kan ada pernik-pernik yang cukup masif yang Iya. saat ini dikait-kaitkan dengan capres, ya saya pikir nggak akan berubah deh kayaknya sampai 10 tahun ke depan. Baik. Jadi ya kita berdoa saja kalau saya Baik. mau Bung Ka- Saud, ka- ka- Bung Kalau Bang Saud. Tama punya optimisme, silakan. Ya, kalau saya justru mungkin agak berbeda dengan Bang Margarito ya, Iya. yang kemudian membangun dari sisi yang pesimis. Kalau saya justru Enggak ada, optimis karena kenyataannya biar begitu. bagaimanapun Teman-teman pressure saya group yang ya, masuk pressure pilkada, group, pilpres. Oke, bukan kita soal politik berikan ya. kesempatan Bang Pressure Margarito group, ya. Wih, pada Kemudian misalnya juga netizen saat ini, Iya. saya rasa itu juga bisa menjadi kekuatan yang cukup besar. Jadi Oke. kita nggak perlu jauh-jauh bicara Tetap soal tetap politik ada ya. optimisme lah Bagaimana begitu ya. perkara-perkara kita lihat misalnya perkara-perkara yang dibuatkan skenarionya dalam perkara terakhir misalnya di perkara-perkara tersangka FS karena tekanan publik, Iya, media, kemudian dia kembali ke relnya. Jadi tentu saja saya nggak akan melihat dari sisi yang positif dan terus menyebarkan bagaimana kemudian kita bisa sama-sama mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, saya terakhir ke Bu Rika. Bu Rika, ini bicara tentang memang sorotan selalu ke Kemenkumham begitu. Bagaimana Anda memastikan bahwa Kemenkumham memang tidak dalam tanda petik berpihak pada koruptor? Silakan. Ya, melaksanakan hak-hak narapidana sesuai dengan syarat yang berlaku dan juga memberikan itu tanpa terkecuali kepada narapidana lain. Jadi bukan hanya narapidana tipikor. Dan bagian dari pembinaan kami juga merupakan upaya kami untuk mempersiapkan, sekali lagi kami menyatakan bahwa kami filosofinya adalah pembinaan, Ya. bukan penghukuman itu ada di pengadilan. Mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, yang salah satunya adalah mereka menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi. Itu pun kalau tidak mengulangi lagi, menurut saya itu adalah bagian support dukungan kami, upaya kami untuk memberantas ataupun mengurangi korupsi di tanah air kita. Dan kita berharap memang tidak terulang lagi karena seenak-enaknya, kayak sepertinya tidak enak lah di penjara, mau sehari 2 hari, itu merupakan salah satu yang menjadi trigger kita. Selain memang kita melaksanakan pembinaan di dalam lapas dan mengembalikan mereka kembali ke masyarakat. Ya, kita harapkan memang seperti itu. Pada saat sudah dibina dan sekarang sudah diberikan bebas bersyarat, mereka tidak mengulangi dan justru menjadi inspirator, role model bagi masyarakat. Ya, terima kasih Bang Margarito sudah bergabung bersama kami, Bang Saud, Bu Rika dan Mas Tama. Salam sehat untuk semuanya. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime karena akan kembali dengan informasi menarik lainnya.